Baik. Baik, kita mulai aja ya, sahabat semua, untuk pengajian hari ini sambil menunggu peserta yang lain karena waktu sudah menunjukkan jam 16.11 dan berhubung pemateri kita sudah terkait juga, insya Allah kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pemateri kita Kang Ang Hudaya yang sudah bergabung pada sore hari ini, dan saya banggakan seluruh peserta kajian Ramadan Komunitas Surah Nusantara. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dan bersilaturahmi pada kesempatan sore hari ini. Semoga silaturahmi hari ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama berkaitan dengan tema hari ini, yakni tips mengolah sampah atau limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Artinya limbah yang kita hasilkan ini tidak langsung terbuang ke TPA atau tercecer di mana secara tidak teratur kan. Kita bisa memanfaatkannya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang ke Kang Ang Hudaya yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Selamat datang Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah kita mulai aja ya Kang, sambil menunggu yang lain, takutnya persiapan buka puasa. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit berbicara atau sedikit membahas mengenai seputar tips mengolah limbah dari rumah. Bahasanya limbah ya biar agak halus. Limbah dari rumah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, untuk sebelum kita mulai atau agar lebih baik hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya pada Kang Ang Hudaya dipersilakan untuk menyampaikan materi seputar tips mengolah limbah rumah tangga menjadi bermanfaat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah di kesempatan sore hari ini saya coba akan menyampaikan pengalaman terkait bagaimana cara mengolah sisa konsumsi untuk skala rumah tangga ya. Dan saya kira kalau untuk aspek yang sifatnya substantif ya, atau paradigma dan persepsi penting terkait dengan pengolahan sampah, dan kemarin Mbak Faiza dari Ekodin sudah menyampaikan. Jadi sore hari ini saya akan lebih banyak menyampaikan hal-hal teknis seputar pengolahan sampah di dalam rumah seperti itu. Mungkin saya dijadikan co-host dulu, Kang Dadan, karena saya belum bisa share materi. Oke, ini saya ada 2 slide. Yang pertama terkait dengan anorganik, ya. Nanti yang kedua terkait dengan yang organiknya, ya. Baik, ini yang pertama, teman-teman, tips pengolahan sampah anorganik untuk skala rumah tangga, ya. Jadi ini mungkin review kembali terkait dengan perilaku masyarakat kita secara umum. Ini berdasarkan survei dari BPS ya tahun 2014. Jadi memang masih sangat rendah ya kesadaran masyarakat kita terkait dengan pengolahan sampah. Kemudian juga bagaimana cara mereka memperlakukan sampah juga masih jadi PR bersama ya.
di mana mayoritas masih dibuang ke TPA, masih ditimbun di TPA. Yang dominan memang sistem TPA di kita masih sistem pendamping ya. Kemudian yang dikubur, ada yang dibakar, sangat sedikit yang mau mengompos dan mendaur ulang, hanya 7%, dan juga selebihnya ya tidak terkelola, artinya berserakan begitu saja di berbagai tempat. Kemudian kalau berkaitan dengan anorganik, ini saya kira informasi yang sangat umum terkait dengan masa penguraian sampah. Mayoritas anorganik memang perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa terurai secara alami ya. Kemudian, berbicara mengolah sampah di seluruh rumah tangga, maka kita bisa mulai dari dua data ini ya. Yang pertama, kita sama-sama tahu bahwa rumah tangga itu penyumbang hampir separuh dari timbulan sampah yang hari ini ada di Indonesia ya. Kemudian secara jenis juga bahwa sampah seluruh rumah tangga terutama ini memang mayoritas sampah organik. Nah, jadi kalau kita minimal mau milah dua jenis saja ya, organik dan anorganik, ini sudah bisa menyelesaikan separuh masalah. Misalkan yang paling sederhana, yang paling mudah, yang organiknya misalkan masih kita timbun ya, belum mulai ngompos, belum mulai buat TPNC dan lain-lain. Kemudian yang anorganiknya masih dititip ke TPA. Nah itu sudah satu hal yang lumayan berpengaruh ya, artinya dengan melakukan hal sesederhana itu saja kita bisa mengurangi timbulan sampah yang nanti akan masuk ke TPA, bahkan hampir lebih dari 50%. Nah, kemudian ini sangat umum ya perbedaan antara organik, anorganik, dan residu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin baru memulai untuk memilah sampah, maka ya kalau langsung memilah menjadi puluhan jenis mungkin terlalu berat. Jadi bisa mulai dari pemilahan yang sederhana dulu. Ini yang organik ya, kemudian anorganik, kemudian yang residu yang memang biasanya memerlukan penanganan khusus ya, baik yang kategori B3, limbah elektronik, kemudian kategori yang lain. Ini plastik secara umum ya, mungkin sebagai info tambahan. Dari jenis-jenis plastik ini kita sebetulnya bisa memperlakukan ya, mana yang bisa kita guna ulang, mana yang bisa dialihfungsikan, mana yang memang setelah digunakan harus langsung didaur ulang dan seterusnya. Nah ini yang umumnya terdapat di bank sampah, ini terutama di daerah-daerah di Pulau Jawa ya, karena bank sampah itu mereka mau menerima berbagai jenis sampah ya, yang umumnya yang anorganik, itu berdasarkan kemampuan mereka dalam mengolah atau menyalurkan. Ya, sedekat apa jarak dari lokasi bank sampah ke misalkan bank sampah induk, dan tentu saja pabrik-pabrik atau industri daur ulang sampah baik kategori plastik, kertas, logam, dan lain sebagainya. Ini di tempat kami di Bank Sampah Spirit, di kantor saya kebetulan, jadi menerima hampir 60 jenis. Nah, bisa menerima sebanyak ini karena memang di daerah kami ya mungkin cukup dekat lokasi atau akses ke industri-industri yang nanti akan mengolah sampah-sampah tersebut. Nah, jadi dengan memilah ini sebetulnya pertama tentu saja akan lebih memudahkan ketika nanti proses pengolahan lebih lanjut. Yang kedua juga kalau berbicara nilai ekonomis ya, dengan dipilah kita akan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Ini contoh sederhana untuk kategori botol misal. Kalau botol misalkan bekas kemasan air mineral, kalau dia tidak dilepas tutup dan labelnya, itu masuknya kategori PET B, PET yang B ya. Tapi kalau tutupnya dilepas, labelnya dilepas, dia kategorinya PET A. Itu selisih harganya bisa sampai 2.000 ya selisihnya. Misal PET A ini masih sampai di angka 6.000, sedangkan yang PET B paling di angka 4.000-an, bahkan 3.000-an. Nah, pun sama dengan yang kategori gelas plastik. Kalau yang gelas plastik yang bening ya, tanpa label yang tutup atasnya, itu lumayan harganya bisa sampai 8.000 atau 9.000 per kilo. Tapi kalau misalkan bagian plastik atasnya tidak dicopot ya, ini dia akan masuk ke dalam kategori gelas B yang ada sablonnya, dan harganya tentu jauh lebih murah. Nah, ini sebagai contoh sederhana mengapa kita harus memilah ya. Jadi memudahkan ketika nanti akan mengolah, dan tentu saja bisa meningkatkan dari nilai ekonomisnya ketika nanti berbicara teman-teman mau nabung di bank sampah dan seterusnya.
Kertas juga sama ya, ada berbagai kategori. Ini logam, mulai dari kaleng, besi, dan beberapa kategori logam yang lain. Kemudian ini beling, ya, beberapa bank sampah. Sebagian memang menerima kategori beling, baik beling yang masih utuh maupun yang sudah pecah. Meskipun tidak semua jenis beling diterima di bank sampah. Nah, ini secara umum ya. Jadi sebelum nanti berbicara soal bagaimana cara kita mendaur ulang, merecycle, maka ada banyak tahapan yang perlu kita lakukan, mulai dari berpikir ulang sebelum mendatangkan atau membeli barang ya. Kemudian menghindari, ya kalau yang nggak perlu ya kita hindari saja. Tapi kalau yang perlu, ya nggak apa-apa, kita beli. Kalau memang kita nggak bisa buat sendiri, nggak bisa pinjam, nggak bisa sewa, ya silakan beli secukupnya, beli yang awet, beli yang berkualitas, supaya barangnya nggak mudah rusak. Kemudian yang sudah kita miliki, ya silakan dioptimalkan sebaik-baiknya, digunakan sampai betul-betul nanti pensiun barangnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya yang masih kita miliki tapi kita nggak gunakan kembali, nah ini ya, daripada tertimbun di tempat tinggal kita, maka kita bisa donasikan ya, bisa donasikan atau disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau kita masih memerlukan, masih menggunakan tapi barangnya sudah rusak gitu ya, misalkan sepatunya udah sobek, ini silakan bisa di-repair, bisa diperbaiki. Ini untuk memperpanjang masa pakai barang yang kita punya gitu. Kemudian ini barangnya udah rusak, udah betul-betul nggak bisa diperbaiki, pokoknya udah jelek banget ya. Nah, ini bisa dialihfungsikan. Misalkan teman-teman punya ember yang bolong, yang bocor, udah nggak bisa ditambal, misal kalau bocornya udah banyak, nah itu bisa dialihfungsikan jadi pot, jadi wadah barang-barang yang memang bukan benda cair gitu ya. Atau embernya udah pecah, udah terbelah jadi dua gitu ya, udah nggak bisa dialihfungsikan. Nah ini maka masuk ke tahap terakhir, yaitu daur ulang. Nah, jadi daur ulang ini yang memang memerlukan mesin, memerlukan teknologi, memerlukan proses yang lebih kompleks gitu, dan tentu tidak akan menjadi barang yang sama. Atau kalau yang sifatnya organik, nah ini bisa dikembalikan ke bumi ya, bisa dikubur, dikomposkan dan sejenisnya. Nah, ini beberapa catatan penting ketika nanti teman-teman akan mengolah dan memanfaatkan sisaan organik. Jadi yang pertama, pastikan ya sisaan organik yang kita hasilkan di rumah itu sudah terpilah, bersih dan kering. Ya, kenapa harus bersih dan kering? Ya supaya kita juga nyimpennya nggak jijik, nggak mengundang semut, nggak jamuran gitu ya. Kemudian ini bisa diolah dan dikreasikan sesuai dengan kemampuan. Saya misal tipikal orang yang nggak terlalu sering memanfaatkan sisaan organik, karena saya tipikal orang yang yang kurang kreatif lah, yang mungkin boleh dibilang yang kurang mahir gitu ya kalau bikin kerajinan-kerajinan dari botol bekas, dari kaleng bekas dan sejenisnya. Kemudian jangan menunda dan menimbun. Nah ini teman-teman harus lihat kapasitas atau tempat penyimpanan di rumah masing-masing. Seberapa luas yang dialokasikan untuk menyimpan sisa konsumsi. Kalau misalkan terbatas, ya ketika mulai penuh harus segera disalurkan. Ya bisa ke bank sampah, bisa disedekahkan ke pemulung dan lain-lain. Nah kemudian kalau kita bisa mau mengolah sendiri, ini pastikan kita juga bisa memanfaatkan. Karena seringkali orang ada yang buat kerajinan, buat hastakarya, tapi ya dipajang begitu saja, tidak dimanfaatkan. Nah, kalau bisa memang betul-betul bisa dimanfaatkan hasil kreasi dari daur ulang sampahnya. Kemudian utamakan yang circular design ketika teman-teman akan mengolah sesuatu dari sisaan organik. Jadi misalkan jangan sampai bikin kerajinan sekali pakai rusak, ya udah dibuang gitu. Jadi sayang sekali kalau hanya sekali pakai. Kemudian catatannya juga ketika nanti membuat kreasi daur ulang, baik dari kategori plastik, dari kertas, dari logam, dari kaleng, aluminium dan lain-lain, pastikan yang memang tidak atau sedikit ya menambahkan bahan-bahan yang baru. Jangan sampai buat kreasi daur ulang tapi misalkan hampir separuh lebih itu harus menggunakan bahan-bahan yang baru. Ini bahkan kalau bisa yang tidak perlu menggunakan bahan-bahan yang baru ya. Kemudian kalau nggak bisa diolah sendiri ya silahkan disalurkan. Nah, itu beberapa catatan ya
dari pengalaman saya beberapa tahun ke belakang ketika mengolah konsumsi di rumah. Nah ini kalau saya di rumah, plastik ya, multi layer, yang saset, yang kresek ini saya jadikan ekobrik. Lalu beling kaca ya, ini kategori yang B3 sebetulnya, ini saya kumpulkan saja di dalam toples walaupun belum saya salurkan. Kertas, kardus bisa ke bank sampah, bisa juga saya jadikan tambahan lapisan kompos. Kemudian kain ya, termasuk popok bekas, ini bisa dijadikan isian bisa. Nah, ini juga pertama kali saya dulu milah sampah ya. Ini gambar yang di sebelah kanan ini. Jadi ya udah ketika saya pilah, karena waktu itu tahun 2018 saya belum tahu bank sampah, belum kenal dengan dunia bank sampah, ya udah saya pilah dan langsung tuh saya simpan di depan rumah, di depan gerbang. Jadi nanti pemulung atau petugas kebersihan yang datang, mereka udah langsung memanfaatkan tuh ya sama sampah terpilahnya. Jadi mereka nggak perlu lagi milah-milah di antara tumpukan, misalkan nyampur dengan nasi basi, dengan sisa organik yang memang mungkin sudah berbau, sudah dikerubungin semut, serangga gitu. Nah ini mayoritas untuk kategori plastik, plastik lembut ya, saset, kresek, plastik bening dan lain-lain. Ini saya jadikan ekobrik, karena ekobrik ini ya betul memang tanpa menggunakan bahan-bahan yang baru ya. Jadi bisa dibuat oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, di kampung, di kota, lagi pandemi atau enggak, kita itu sebetulnya bisa ya mengambil peran untuk mengolah sisa konsumsi plastik kita masing-masing. Kemudian tanpa teknologi yang canggih, tanpa keahlian yang rumit, tidak menambah bahan yang baru karena bahannya hanya dua, aneka jenis plastik dan botol plastik bekas. Udah hanya dua itu aja. Kemudian circular design ya, artinya bisa digunakan berkali-kali, bisa digunakan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ekobriknya baru punya 9, ya bisa kok langsung bisa digunakan. Buat jangka panjang nanti kalau udah banyak ekobriknya mau dibuat bangunan tanah dan lain-lain juga bisa. Kemudian belajar dari prinsip bumi dalam mengamankan karbon, artinya ekobrik ini ya prinsipnya adalah mengamankan plastik di dalam botol ya supaya tidak tersebar kemana-mana. Nanti ada konsep plastik transition dan juga konsep regeneratif. Ini teman-teman bisa baca lebih lanjut di www.ecobricks.org ya. Ini kain bekas ya. Kalau dalam jumlah sedikit saya jadikan lap atau keset, kalau sudah cukup banyak saya jadikan isian bin bag. Nah ini yang paling mudah karena tinggal dimasukkan aja ke dalam cover bin bag yang nggak perlu dianyam-anyam dan lain sebagainya. Kemudian kaca dan B3 ini ya, bekas lampu, bekas batu baterai, pecahan kaca dan lain-lain. Ini karena saya belum tahu harus dikirim kemana, dan kalaupun misalkan dikirim harus dalam jumlah banyak, maka ya paling mudah ya diamankan dulu aja jadi dalam wadah yang tertutup seperti itu. Kemudian kreasi lainnya, ini yang tidak saya lakukan ya karena memerlukan keahlian. Ini saya ambil dari katalognya Project B Indonesia ya, punya teman-teman butik daur ulang yang ada di Yogyakarta ya, punya Mas Hijrah dan kawan-kawan. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek tuh di Instagramnya ya, Project B Indonesia Katalog. Ini cukup banyak, ini olahan dari plastik, ini dijadikan pot bunga. Ini ada berupa mainan, ada berupa tas, gantungan kunci, kemudian dibuat semacam rompi, piring, ya, pakaian. Kemudian ini tadi ada ada cover dispenser ya teman-teman. Ini dibuat aneka jenis tas, bros ya dengan berbagai bentuk. Ada pouch, tempat pensil. Lalu ini mainan dari logam, dari kaleng ya, dari kaleng, dari bekas minum, dari bekas soft drink. Ini dijadikan aneka jenis mainan. Lalu ini untuk kategori kertas ya, kalau mau lebih lanjut, lebih advance, ini dari teman-teman di Salam Rancage, lokasinya di Kota Bogor.
Ini dijadikan aneka kreasi ya, kreasi dari anyaman koran ini ya. Ada yang dibuat keranjang, wadah-wadah, kotak tisu, kemudian dijadikan buku catatan ya untuk bagian covernya, wadah pensil dan lain sebagainya. Nah, lain-lainnya yang berupa limbah medis atau kategori residu atau B3 ini memang dalam jumlah banyak ini bisa disalurkan ya ke lembaga-lembaga atau pihak yang memang terbiasa menangani dan punya kewenangan dari pemerintah untuk menangani limbah infeksius. Kalau yang skala rumah tangga misalkan masker sekali pakai, nah itu bisa saja di treatment sendiri ya, bisa dicuci menggunakan deterjen, dikeringkan, dan kalau saya sih biasa dijadikan isian ekobrik. Kemudian sampah elektronik juga sama, ini termasuk kategori limbah B3, jadi tidak bisa sembarangan dikirim ke bank sampah, jadi sebaiknya, atau kalau memang bank sampahnya sudah kerjasama dengan pihak yang terbiasa dan punya kewenangan untuk mengelola sampah elektronik, ya bisa saja disalurkan atau dititip ke bank sampah. Nah, ini ya, ini sebagai contoh alur pengolahan limbah elektronik, misalkan mulai dari kategori rumah tangga, di industri, atau di perkantoran, ini nanti dikirim ke tempat penampungan sementara, yang selanjutnya nanti akan dikirim ke pihak ketiga yang memang punya kewenangan untuk mengelola limbah B3, mendaur ulang, dan nanti akan memanfaatkan kembali dari hasil daur ulang limbah B3 tersebut. Baik, itu teman-teman untuk yang kategori anorganik. Kemudian yang organik, sebentar saya share dulu slide-nya. Baik, ini yang organik. Ini beberapa yang saya lakukan di rumah dan sebagian sebagai contoh juga saya lampirkan meskipun saya belum melakukan di rumah ya. Ini penting sekali untuk mengolah sampah organik karena berdasarkan data juga dominan sampah organik ini yang tertimbun di TPA ya, cukup banyak dan itu yang memang menjadi penyebab munculnya gas metan, aroma yang berbau busuk dan seterusnya. Kemudian ini fakta sampah makanan juga luar biasa ya terkait dengan food loss dan food waste. Ini bisa menjadi salah satu motivasi kita untuk mulai bijak dalam mengkonsumsi, menghabiskan dari setiap makanan yang kita beli. Nah, ini yang saya lakukan. Pertama mulai dari buat ekoenzim, ini yang paling mudah, perlakuannya juga sederhana, tidak harus tidak harus ada perlakuan khusus ya. Ketika dibuat, selesai, ditutup, ya udah disimpan 3 bulan. Nah, nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, ini sangat banyak ya keperluan manfaat dari ekoenzim yang kita buat gitu ya, mulai dari pembersih lantai, pengharum ruangan, dijadikan eco cleaner, kemudian untuk keperluan medis juga bisa, untuk obat ya, untuk desinfektan, hand sanitizer, untuk disemprotkan ke tanaman, bahkan sekarang mulai dijadikan juga sebagai bahan untuk melakukan penjernihan di danau-danau atau setu yang tercemar. Nah, ini kompos bagi teman-teman juga terutama yang memang senang bercocok tanam, punya tanaman di rumah. Nah, ini kompos sangat direkomendasikan karena tentu saja nanti bisa dikembalikan ke alam, bisa dijadikan media tanam untuk tanaman-tanaman kita. Biasanya kadang orang ini kalau mau ngompos problemnya udah jijik dan takut duluan gitu ya, takut lihat magotnya, takut lihat belatungnya, takut busuk, takut bau dan lain-lain. Yang penting teman-teman mau belajar dan mencoba sebetulnya. Nah, ini kenapa saya harus ngompos ya, karena yang ngompos ini cara yang paling baik, cara terbaik untuk mengembalikan sumber daya yang kita gunakan ke bumi, ke alam. Jadi kita mengambil dari alam, dari sayuran, dari buah-buahan, kita konsumsi, ada sisanya, nah maka cara terbaik ya mengembalikan sisa itu dengan cara yang baik. Jadi tidak sekedar ditimbun begitu saja di TPA, tidak sekedar ditumpuk begitu saja di belakang rumah, tapi harus ada cara-cara yang baik supaya sisa organik tadi bisa terurai dengan sempurna, ya, tidak menghasilkan gas metan, tidak menghasilkan residu yang tidak bisa diterima oleh lingkungan atau oleh bumi. Nah, secara umum
Komposter ini ada 2 jenis ya, ini sangat umum teman-teman. Ada yang aerob, artinya dalam proses pengomposannya itu memerlukan oksigen. Ada yang anaerob. Anaerob ini memang tidak memerlukan oksigen. Kemudian ini yang biasa saya buat memang yang aerob ya. Jadi yang aerob ini nanti komposternya bisa terdiri dari setidaknya ada 5 unsur, mulai dari organik hijau, ini yang nanti akan menjadi sumber nitrogen. Nah, biasanya bersumber dari buah-buahan, potongan buah, sisa sayuran, daun-daunan yang masih hijau, dan juga sisa makanan yang kita hasilkan dari dapur. Yang kedua ada organik coklat, ini sebagai sumber karbon, jadi harus seimbang antara nitrogen dan karbon, biasanya didapatkan dari daun kering, dari potongan kardus, serbuk gergaji, sekam, dan bahan-bahan lainnya yang memang mengandung karbon. Kemudian ada tanah dan pupuk kandang ya. Kalaupun nggak ada pupuk kandang ya nggak apa-apa, boleh pakai tanah. Kalau bisa tanah yang subur yang memang mengandung banyak mikroba. Ini sebagai sumber mikroorganisme yang nanti akan menjadi pasukan pengurai bagi sisa organik yang kita masukkan. Kemudian ada bioaktivator, ini untuk mempercepat proses aktivasi ya dalam proses pengomposan kita. Ini bisa memanfaatkan limbah dapur juga teman-teman, misalkan air cucian beras, bisa memanfaatkan air gula merah, ekoenzim atau buah-buahan yang sudah kematangan ya. Ini bisa juga ditambahkan, atau kalau yang pasaran teman-teman bisa beli E4 ya sebagai bioaktivator. Kemudian terakhir tentu saja oksigen ya, karena ini kita berbicara pengomposan secara aerob. Ya, nanti bisa didapatkan dari mana oksigennya? Dari ventilasi atau lubang-lubang yang teman-teman buat ketika akan mengompos. Nah, catatannya perbandingan antara organik coklat dengan organik hijau ini biasanya 70 berbanding 30. Jadi lebih banyak sumber karbonnya daripada sumber nitrogen. Nah, ini tahapan mengompos ya, pertama bisa dipisahkan ya. Biasanya kalau bisa yang hewaninya tidak perlu dikomposkan. Kalau saya sih biasanya yang sisa organik hewani, tulang, duri, jeroan itu kasih kucing aja, itu lebih memudahkan kita, karena pengalaman dari teman-teman biasanya kalau yang hewani ini dikomposkan itu akan memicu munculnya belatung ya. Nah, nanti untuk kalau yang anorganik, nanti misalkan pakai ember nih atau pakai drum, nanti silahkan bisa dilubangi ya. Sebetulnya makin banyak lubangnya makin bagus, artinya supaya sirkulasi udaranya makin bagus di dalam komposter kita. Ini boleh di bagian samping, atas, bawah, silahkan ya. Kalau bagian bawah mau dibuatkan lubang, kalau bisa nanti di bawahnya diberikan semacam tampungan ya dari air fermentasi yang dihasilkan. Berbeda dengan air lindi ya teman-teman tentunya. Nah, ini beberapa yang sudah saya pakai. Saya pernah pakai drum biru, pernah pakai ember tumpuk seperti ini untuk ngompos. Jadi air fermentasinya nanti nggak perlu ditampung lagi karena sudah ada ember penampung di bagian bawah. Ini lapisan komposter ketika nanti akan membuat komposter aerob teman-teman ya. Jadi pertama nanti bisa masukkan organik coklat dulu, bisa pakai sekam, bisa pakai daun kering, kemudian bantalan berikutnya kompos yang sudah jadi atau campuran antara pupuk kandang dan tanah. Nah, berikutnya masukkan tuh potongan dari sisa dapur ya yang teman-teman hasilkan, kemudian lapisi lagi dengan sekam atau daun kering atau dengan tanah juga bisa, dan paling atas nanti dengan daun kering. Lalu setelah itu disiram dengan bioaktivator secukupnya. Tutup ya, didiamkan beberapa hari sampai nanti menghangat. Jadi hangat itu tanda kalau proses ngomposnya sudah berjalan ya, dan setelah itu nanti teman-teman bisa ditambahkan saja setiap hari ketika menghasilkan sisa organik dari rumah masing-masing. Ya, ini saya juga belakangan dapat hibah mini komposter, ini anaerob ya teman-teman, jadi nanti hasilnya cukup banyak menghasilkan pupuk cair dari kerannya. Ini memang tidak dilubangi karena anaerob ya. Lapisannya sama ya, ada organik coklat, ada organik hijau. Kemudian opsi lain untuk ngompos bisa juga pakai lubang biopori. Ini dokumentasi di depan kantor saya.
dibuatkan lubang biopori. Jadi ketika misalkan habis makan siang ada sisa organiknya, nanti bisa dimasukkan ke dalam lubang biopori ini. Nah, ini juga beberapa catatan terkait lubang biopori, ya tujuannya ya untuk meningkatkan daya resap air melalui pori-pori kecil atau biopori. Dan yang berikutnya memang perlu diperhatikan bahwa untuk membuat lubang biopori ini tidak perlu menggunakan pipa. Ya, karena kalau menggunakan pipa justru tujuan utama dari biopori tidak tercapai, karena kan biopori ini akan muncul, ya si pori-pori tadi akan muncul ketika di dalam lubang biopori banyak terdapat mikroorganisme, sehingga ketika membuat lubang biopori pastikan harus selalu diisi dengan sampah organik. Ya, karena kan sampah organik tadi yang akan memicu munculnya banyak mikroba, dan mikroba tadi baik cacing maupun hewan-hewan yang lain yang nanti akan membuat lubang-lubang atau pori-pori di dalam lubang yang kita buat, dan itu yang akan menambah resapan daya resap dari lubang biopori yang nanti teman-teman buat. Biasanya diameternya kurang lebih 10 cm dengan kedalaman 1 meter biasanya ya. Kemudian, nah ini beberapa pilihan kalau untuk mengompos ya, jadi sangat banyak sekali teman-teman, bisa dipilih dengan sesuai dengan kondisi di tempat tinggal masing-masing ya. Kemudian lain-lainnya dari organik nanti bisa buat pupuk cair, bisa buat mikroorganisme lokal atau mol, lalu memanfaatkan kulit bawang ini sebagai pestisida nabati kalau memang teman-teman perlu ya. Ini tinggal direndam saja, nanti diencerkan baru disemprot ke bagian tanaman yang memang diserang hama. Lain-lainnya ini sambal yang basi ya, ini juga bisa dimanfaatkan untuk pestisida juga teman-teman. Kemudian cangkang telur ya, ini bisa dikeringkan, di blender, dijadikan busa alami, dijadikan campuran media tanam sebagai pupuk dan lain-lain. Cucian beras juga sama ya, bisa ditampung, didiamkan beberapa malam, kemudian nanti bisa dijadikan sebagai pupuk. Lain-lainnya yang hewani, ini saya kasih ke kucing, ini paling mudah ya. Nah, ini jelantah di rumah saya kumpulkan, saya jadikan lilin ya untuk jelantah. Lain-lainnya ini yang belum saya lakukan, budidaya maggot ya, ini bisa jadi alternatif bagi teman-teman yang ingin mencoba ya. Baik, terima kasih. Saya kira itu teman-teman sekilas pengalaman saya beberapa tahun ke belakang dalam mengelola sisa konsumsi yang dihasilkan di rumah. Baik, terima kasih. Saya kira itu masih ada waktu 15 menitan. Mangga kalau ada yang ingin sharing atau bertanya, saya kembalikan ke Kang Dadan. Baik, terima kasih Kang Ang yang telah menyampaikan materi dan pengalamannya ya Kang, Masya Allah. Jadi bahwasanya apa yang telah kita makan mungkin sisa makanan kita atau sisa limbah atau limbah dari apa yang telah kita konsumsi bisa dimanfaatkan ya. Baik. Tadi jadi apa? Jadi pupuk organik dan lain sebagainya. Oke, mungkin ada waktu kurang lebih 15 menit lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau sharing pengalamannya seputar mengelola limbah sampah di rumahnya, silakan. Baik, mungkin saya aja yang nanya ya Kang. Oh boleh, silakan. Tadi apa? Itu Kang apa? Yang kalau misalkan di apa? Yang buat nyemprot tanaman itu, apakah aman atau gimana Kang? Itu kualitasnya untuk yang dari apa itu? Bawang putih apa? Bawang ya sama yang. Oh iya, nanti kan ketika udah jadi itu tetap diencerkan dulu ya. Diencerkan biasanya ya bisa 1:5, 1:10 baru disemprot ke tanaman. Jadi nggak dalam kondisi yang pekat ya. Pakai air biasa ya? Atau... Iya. Soalnya nanti banyak sisa sambal. Iya.
bisa nanti diencerkan dulu. Baik, baik. Oke, ini ada yang bertanya, Kang. Saya bacakan aja. Kalau kita nggak punya pekarangan untuk buat biopori, ada alternatif lain nggak, Kang? Jadi, ini alternatif lain untuk resapan air atau untuk apa ya? Bisa dilengkapi nggak pertanyaannya? Boleh Kang Ridwan dilengkapi untuk pertanyaannya. Oh, mungkin untuk apa? Menampung tadi sampah organiknya ya? Iya, kalau sampah organik kan tadi pilihannya banyak ya. Bisa ngompos, bisa buat ekoenzim, bisa buat pestisida. Itu yang paling memungkinkan ya. Kalau buat ekoenzim juga kan nggak perlu lahan, dia tinggal kita pakai wadah-wadah kecil, nanti bisa dibuat ya, bisa disimpan di dapur, bisa disimpan di samping rumah gitu, atau di tempat-tempat yang masih kosong seperti itu. Ya, baik, mungkin sudah terjawab ya Kang Ridwan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau sharing seputar pengalamannya. Mungkin nggak ada lagi kan ya? Sip, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang tiba-tiba nanti mau tanya, nanti boleh WA ke saya atau bisa DM lewat IG juga teman-teman ya. Baik, mungkin itu terima kasih yang bisa disampaikan teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit pengalaman terkait dengan, oh ya ada yang raise hand, silakan tuh. Ya, silakan Kak Wafa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Dedan, terima kasih Kak Ang Hudayat atas materi yang disampaikan. Tertarik juga, udah mulai tertarik juga nih sama apa namanya pengolahan sampah ya. Izin bertanya Kak Ang terkait pengolahan sampah untuk ekobrik ataupun bin bag ya tadi namanya ya. Nah itu untuk pengolahannya sendiri itu seperti apa gitu? Untuk teknis pembersihannya sih agar nantinya biar supaya jangka panjang dan kira-kira mereka itu ada umurnya nggak ya Kang, bisa digunakan sampai kapan dan gimana? Terima kasih. Ya. Pertama, baik untuk ekobrik maupun bin bag tentu plastiknya harus bersih dan kering. Jadi artinya kalau plastiknya basah ya dikeringkan, kalau plastiknya kotor ya dibersihkan, dicuci kemudian dikeringkan. Itu yang pertama ya, supaya nanti mau dibuat apapun kita juga nggak jijik ngolahnya. Yang kedua, kalau untuk bin bag sih biasanya saya campur sih antara plastik dengan pakaian, karena kalau hanya kain bin bag-nya jadi berat, karena bin bag ini sebetulnya isian aslinya itu styrofoam yang bulir-bulir itu. Tapi kalau misalnya kita mau memanfaatkan limbah ya tadi saya bisa isiannya campuran antara kain dengan plastik atau dengan popok bekas yang sudah dicuci bersih ya. Yang kedua untuk ekobrik ini memang nanti dipotong-potong ya, dipotong-potong. Ini ada tekniknya, ada workshopnya sendiri. Dipadatkan menggunakan stik bambu atau kayu ya, dengan kepadatan tertentu, ada standarnya. Dan nanti bisa dijadikan meja, kursi, dan berbagai barang lainnya yang bisa dimanfaatkan. Dan tentunya seberapa lama umurnya pertama tergantung dari kualitas ekobrik yang kita buat, dari modul atau rangkaian ekobrik yang kita buat. Kalau buat ekobrik yang asal-asalan, ya pasti penyok. Kalau buat modul atau rangkaian beberapa ekobrik yang asal-asalan, ya pasti cepat, copot-copot lagi. Makanya ada tekniknya, ada triknya. Dan kalau dibuat dengan cara yang baik, ya sebetulnya bisa bertahan ratusan tahun ekobrik itu. Ya, karena sangat simpel, kita mengacu aja ke referensi atau literatur yang berbicara soal botol plastik itu baru bisa terurai setelah 450 tahun. Jadi seberapa lama akan bertahan ekobrik kita ya kurang lebih sekian ratus tahun tadi gitu ya. Makanya pastikan membuatnya dengan cara yang benar, menggunakannya dengan cara yang benar, dan menyimpannya, meletakkannya dengan cara yang benar juga. Ya, jadi tidak salah-salah. Nah itu seputar ekobrik dan bin bag. Oke, baik, terima kasih. Mungkin udah cukup terjawab ya Kak Bapak mengenai pertanyaannya. Oke,
lagi ada yang ingin bertanya lagi Kak? Atau mungkin teman-teman bisa membaca juga ya buku dari karya Kang Ang berserta tim gitu di buku Gemar Api ya Kang? Oke, ini dari Mbak Hda ya. Ya sebetulnya ngompos itu nggak harus kita punya tanaman ya, karena setelah kita komposkan ya bisa kita sebar mungkin di taman atau di pohon-pohon besar yang ada di pinggir jalan, atau ya kita lempar aja ke lahan kosong yang nggak apa-apa, intinya mengembalikan ke bumi gitu ya. Atau ya bisa kita sedekahkan. Atau sebetulnya kalau dalam jumlah banyak bisa dijual. Tapi kalau misalkan kamu ribet dijual, ya udah kita sedekahkan ke tetangga, ke siapapun yang punya tanaman. Ya, jadi prinsipnya mengembalikan ke bumi kompos itu. Ya, jadi yang nggak mesti kita punya tanaman sebetulnya. Tapi kalau punya tanaman ya lebih bagus lagi. Oke, masih ada teman-teman, silakan. Kalau tidak ada, mungkin itu dari saya, Kang Dadan dan teman-teman. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan makin semangat untuk mulai ya mengolah sampah di tempat tinggal masing-masing. Mulai dari yang termudah dulu ya, yang penting istiqomah. Ya, jadi jangan langsung sekaligus. Saya juga misalnya bisa seperti ini, tetap bertahap dulu, mulai dengan 2 jenis dulu, nambah 3 jenis, belajar lagi, sampai akhirnya bisa mengolah ya hampir ya semua sampah yang atau sisa konsumsi yang saya hasilkan dari rumah. Baik, terima kasih. Itu barangkali Kang Dadan yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini menambah keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Aang yang telah menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga bisa menjadi wawasan bagi kita semua dan bisa menjadi bekal bagi kita yang sudah memulai untuk memilah sampah atau mengolah sampah mulai dari rumah masing-masing. Semoga juga pertemuan kita sore ini atau pengajian kita sore hari ini menambah keberkahan kita di bulan suci Ramadan. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Aang. Oke, mungkin ada sekilas info ya mengenai kajian berikutnya. Diinfokan ulang bahwasanya di Sabtu pekan depan insya Allah kita akan bedah buku menuju rumah bebas sampah yang akan dibawakan oleh Kak Dini Kawardani. Mungkin teman-teman bisa bergabung juga di pengajian esok hari. Baik, sekian informasi dan pengajian hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah walhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir, Kang Ridwan, Kang Ariful,